Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sodik, NIM 2111301. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengajaran. Oke. Komponen pengajaran. Komponen itu adalah suatu bagian dari suatu keseluruhan unsur atau suatu batang tubuh. Komponen itu saya ibaratkan seperti pada sebuah HP atau handphone. Di situ kan terdapat komponen-komponennya yang itu seperti baterai, terus layar, terus SIM card dan lain-lainnya. Nah, sedangkan pengajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling berinterrelasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jadi komponen pengajaran itu adalah suatu kumpulan yang terdiri dari beberapa unsur atau beberapa komponen bagian-bagian yang ada dalam suatu kegiatan belajar mengajar, di mana hal tersebut sangat berkaitan atau berkesinambungan penting dalam mencapai tujuan dari suatu pengajaran itu sendiri. Terus apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam suatu pengajaran itu? Yang pertama adalah adanya tujuan, terus kurikulum, terus siswa, guru, metode, strategi, dan media. Yang terakhir itu adalah ada evaluasi. Jadi yang pertama adalah tujuan. Tujuan tentunya dalam suatu pengajaran itu adalah tujuan yang ingin dicapai atau menjadi cita-cita dalam suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu adalah kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu batasan atau aturan-aturan yang harus dicapai oleh suatu siswa dalam suatu pembelajaran atau pengajaran. Yang ketiga itu adalah tentu saja harus adanya siswa. Dan yang keempat itu guru. Sangat terkaitan itu antara siswa dan guru ya. Yang keempat itu adanya metode. Yang kelima itu strategi, media, dan evaluasi. Nah, dari metode itu adalah suatu cara atau jalan kita menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa, agar siswa itu bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan dengan baik. Terus strategi itu kita lakukan untuk juga seperti metode, tetapi strategi itu adalah sebelum kita mengajar, kita harus memikirkan matang-matang terlebih dahulu seperti apa nantinya kita akan mengajar, mulai dari kita memperhatikan aspek murid atau siswa itu latar belakangnya seperti apa atau kemampuannya yang seperti apa. Nah, itu termasuk dalam strategi. Terus media, tentu saja dalam media itu sangat menunjang untuk kegiatan belajar mengajar, karena media itu faktor penting, sangat-sangat penting dalam belajar. Misal saja kan ada media dari audio, media audiovisual, media visual. Nah, itu seperti saat ini kan kita menggunakan media audio visual. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Tentu saja setelah kita melakukan serangkaian bagian-bagian dari suatu pengajaran itu kan tentunya adanya evaluasi untuk mencapai tujuan. Nah, evaluasi di situ banyak sekali yang nanti akan dijelaskan di belakang, mulai dari evaluasi tes-tes yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pihak guru, terus evaluasi yang sifatnya itu
harian, evaluasi yang sifatnya itu mingguan atau bulanan, dan tahunan itu ada yang sendiri yang dilakukan oleh guru. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafidin, NIM 2118224. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi yaitu cara atau langkah seseorang untuk meraih sesuatu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian secara istilah, menurut Gerlach dan Eli dalam Majid tahun 2013 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, sehingga dalam menyampaikan suatu pembelajaran itu dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar ke siswa, sehingga siswa tahu apa yang kita inginkan dan tahu materi-materi apa yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Nah, di sini guru dimudahkan untuk memilih menyusun bahan ajar apa yang akan disampaikan nantinya, sehingga siswa dapat menerimanya dengan baik. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Nah, di sini itu sangat penting karena kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran itu sangat penting karena dapat berpengaruh dengan pemahaman peserta didik. Yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian ataupun evaluasi, sehingga guru dapat tahu tingkat kefahaman siswa itu seperti apa. Kenalkan, nama saya Nurul Aliyah, NIM 2118209. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang contoh-contoh penggunaan strategi. Contoh penggunaan strategi yang pertama yaitu setiap siswa berperan sebagai guru. Cara menerapkan strategi ini adalah guru membagikan kertas kepada para siswa, kemudian meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan tentang pokok materi yang telah dipelajari. Setelah itu kertas diacak, kemudian dibagikan kembali kepada siswa secara acak. Setelah itu guru dapat meminta para siswa untuk menjawabnya. Yang kedua ada debat aktif. Cara menerapkan strategi ini adalah guru dapat membagi kelas menjadi 2 kelompok, kemudian memberikan tugas kepada siswa dengan posisi pro dan kontra. Kemudian dengan posisi saling berhadapan, dan setiap kelompok dapat mengeluarkan pandangan secara bergantian dalam memecahkan masalah secara kontroversial. Yang ketiga ada bermain peran. Cara menerapkan strategi ini adalah dengan menetapkan topik, misalnya konflik antar golongan, konflik perbedaan pendapat, atau konflik interpersonal. Guru dapat memilih 2 siswa untuk maju ke depan dan memerankan karakter tertentu dalam durasi waktu sekitar 10-15 menit. Lalu guru dapat meminta kedua peserta didik untuk saling bertukar peran. Ketika sudah dirasa cukup, maka guru dapat menghentikan perannya. Para siswa lain yang tidak maju ke depan dapat diminta untuk mengamati kemudian menulis tanggapan mereka. Yang ketiga ada bacaan terbimbing. Cara menerapkan strategi ini yaitu dengan menetapkan bacaan yang akan dipelajari. Guru dapat membuat berbagai pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh para siswa. Boleh dengan skema atau bahan yang dapat diisi siswa dari bacaan yang sudah dipilih tadi. Yang kelima ada membaca dengan keras. Cara menerapkan strategi ini yaitu yang mana para guru dapat memilih teks yang menarik untuk dibaca dengan nada keras. Contohnya seperti membaca teks Manasik Haji, sebaiknya guru membatasi teks yang tidak lebih dari 500 kata. Setelah itu, guru dapat memberikan penjelasan tentang poin-poin penting. Terima kasih. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab,
Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dengan demikian, media pembelajaran adalah wahana penyalur informasi mengenai pembelajaran atau pengetahuan dari guru kepada muridnya. Nah, tujuan media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran bukan hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, melainkan mengkondisikan para pembelajar untuk tetap belajar. Yang kedua, untuk media interaksi antar pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aspek kognitif, afektif, dan motoriknya. Yang ketiga, untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang keempat, untuk merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, saya Nurul Istiqomah akan melanjutkan materi mengenai media pembelajaran yang telah dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam media pembelajaran. Nah, langsung saja. Macam-macam media pembelajaran. 1. Dilihat dari jenisnya. Media dibagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, recorder, maupun piring yang hitam. Nah, yang selanjutnya ada media visual. Media visual ini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya adalah gambar maupun foto. Kemudian ada media auditory visual. Jadi, media auditory visual ini adalah media dengan unsur suara dan unsur gambar. Misalnya adalah film. Selanjutnya adalah media dilihat dari daya liputnya. Media dibagi menjadi 1. Media dengan daya liput yang luas dan serentak. Jadi penggunaan media ini tidak terbatas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan jangkauan jumlahnya itu lebih banyak. Misalnya apa? Radio dan televisi. Kemudian yang kedua adalah media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Jadi media ini adalah penggunaannya itu membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film sound slide. Nah, jadi memiliki ruang dan tempat yang khusus. Yang ketiga itu ada media untuk pembelajaran individual, yang mana media ini digunakan untuk seseorang diri. Jadi contohnya apa? Contohnya program belajar melalui komputer. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga dilihat dari bahan pembuatannya. Jadi ada media sederhana dan media kompleks. Jadi kalau media sederhana ini dibuat bahan dasarnya itu mudah didapat dan cara penggunaannya pun lebih mudah. Kemudian dengan media yang kompleks ini, media ini bahan dasarnya atau bahan pembuatannya itu lebih sulit dan penggunaannya itu membutuhkan keterampilan yang lebih memadai. Kemudian si media pembelajaran 1 membantu memudahkan siswa dan juga memudahkan pengajar dari si pengajar. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pengalaman lebih dan nyata. Jadi dari yang abstrak menjadi yang lebih konkret. Yang ketiga adalah menarik perhatian siswa itu lebih besar. Jadi dalam proses pembelajarannya itu tidak membosankan atau lebih menarik. Kemudian mengaktifkan semua indera dari si siswa. Kemudian yang lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Yang selanjutnya adalah dapat membangkitkan teorinya dengan realita. Sekian dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Ghazali, NIM 2118242. Oke, macam-macam media itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada audio, yang kedua ada visual, yang ketiga ada audiovisual. Nah, dari ketiga tersebut itu macamnya ada banyak sekali. Contoh audio itu bisa berbentuk rekaman, yang kedua
visual itu bisa berbentuk gambar, yang audiovisual itu bisa berbentuk video atau film. Nah, baik contoh penggunaannya, semisal guru ingin menjelaskan bagaimana perkembangan bayi mulai dari sel telur, terus dibuai menjadi embrio dan berkembang menjadi bayi, atau semisal ingin menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari, itu bisa ditayangkan menggunakan video. Lanjut, semisal guru ingin menyuguhkan pengalaman yang konkret ya kepada siswanya, itu guru bisa menyuruh semisal yang ingin dikaji yaitu Candi Borobudur. Nah, guru itu bisa menyuruh siswanya untuk membuat miniatur Candi Borobudur. Nah, di situ guru menyuguhkan pengalaman yang konkret, terus dijelaskan dengan secara rinci atau detail gitu ya. Lalu yang ketiga itu audio. Nah, dengan audio ini kesempatan belajar itu bisa lebih merata. Semisal di dalam kelas itu dengan menggunakan alat bantu mikrofon atau apa gitu ya, pengeras suara, itu bisa lebih merata. Juga audio video itu bisa berbentuk video atau film. Nah, maka dari itu pembelajaran itu lebih mudah bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badriah dengan NIM 2118235 akan melanjutkan materi tentang pengertian dan tujuan dari evaluasi pembelajaran. Jadi, pengertian evaluasi pendidikan secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata evolution, yang berarti nilai atau harga. Kemudian secara istilah atau secara umum, evaluasi pembelajaran itu adalah proses sistematis untuk menentukan nilai suatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang atau objek, dan lain-lain berdasarkan kriteria tertentu melalui sebuah penilaian. Jadi dapat disimpulkan evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan ke materi tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi di sini ada 3 tujuan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar. Kemudian yang kedua untuk memahami peserta didik, dan yang ketiga itu untuk memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari evaluasi pembelajaran itu untuk jadi pendidik itu nantinya tahu seberapa keberhasilan ia dalam mengajar. Kemudian apakah materi yang ia sampaikan itu sudah dikuasai atau sudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengetahui metode atau strategi yang digunakan pendidik dalam mengajar itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswanya atau tidak. Jadi nantinya setelah evaluasi pembelajaran itu dilakukan, pendidik bisa mengetahui, bisa memperbaiki dan mengembangkan program pembelajarannya jika nantinya setelah dilakukan evaluasi itu terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam hasil pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang masih sulit dipahami nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iza Faizatu Silmi Halida, NIM 2118254. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis evaluasi dan teknik evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi atau jenis tes itu dibagi menjadi 4. Yang pertama,
tes penempatan, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes diagnosis, yang keempat tes sumasif. Yang pertama, tes penempatan. Tes penempatan adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran dengan bertujuan untuk mengukur kesiapan siswa dan pengetahuan siswa mengenai materi yang diujikan. Nah, biasanya tes penempatan ini dilakukan di negara-negara yang menggunakan sistem individual, sedangkan di Indonesia jarang digunakan karena menggunakan sistem klasik. Nah, untuk yang kedua, tes formatif adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, tes formatif ini biasanya dilakukan di pertengahan pembelajaran atau biasanya di ujian tengah semester seperti itu, untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian yang ketiga, tes diagnosis. Tes diagnosis adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk membantu memecahkan permasalahan atau kesulitan belajar yang dialami siswa tertentu. Nah, di sini hampir mirip dengan tes formatif, tapi bedanya di tes diagnosis ini lebih menjurus kepada untuk penanganan siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar di materi tertentu. Untuk pelaksanaannya tetap menggunakan tes formatif terlebih dahulu, kemudian dianalisis hasil tes formatif tersebut. Nah, setelah itu dicari siswa-siswa yang kurang memahami pada materi tertentu. Nah, dengan melihat hasil tes formatif. Nah, setelah diklasifikasikan, maka disusunlah tes diagnosis dengan lebih mengecilkan formulasi soal, lebih dipersempit lagi soal-soalnya, lebih ke yang umum atau yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, ketika siswa tersebut sudah melakukan tes diagnosis dan hasilnya masih tetap sama, siswa tidak memahami soal yang sudah disederhanakan itu, maka siswa tersebut memang membutuhkan pemantauan khusus atau perbaikan penambahan materi pembelajaran dari guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi sumatif. Adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Nah, tes sumatif ini biasanya dilakukan di akhir atau yang bisa disebut dengan ujian akhir semester. Nah, di situ untuk menentukan angka kelulusan siswa. Kemudian teknik evaluasi. Evaluasi pembelajaran biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode tes dan non-tes. Tes sendiri adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan untuk peserta ujian untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Nah, bentuk tes dibagi menjadi 3, tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Tes tulis adalah tes yang bentuk soal dan jawabannya diberikan oleh siswa berupa bahasa tulis. Nah, tes tulis sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar
yang sulit diukur oleh tes objektif, sering disebut juga dengan tes uraian. Nah, tes esai ini dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian bentuk bebas dan tes uraian bentuk terbatas. Tes uraian bentuk bebas yaitu butir soalnya hanya mengangkat tentang masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan atau patokan tentang jawaban. Jadi siswa bisa menjawab sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan pokoknya tanpa dibatasi oleh apapun ruang lingkupnya. Kemudian nah contoh soalnya itu misal mengapa bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah itu kan global sekali ya, umum. Nah, kemudian untuk tes uraian terbatas sendiri adalah peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal seperti tes esai bentuk bebas, namun ada penyekatnya. Nah, namun penyekatnya itu untuk mengarahkan jawaban itu, atau jawaban itu dibatasi sehingga jawabannya itu terarah, tidak global lagi, gitu, lebih mengkhususkan. Nah, contoh soalnya adalah apakah perbedaan antara tes sumasif dengan tes formatif. Nah, misal seperti itu. Nah, kemudian untuk tes objektif adalah tes tulis yang itemnya tersedia sehingga peserta didik dapat menggunakan pilihan tersebut. Jadi hasilnya nanti seragam, baik yang salah maupun yang benar. Nah, untuk prinsip tes objektif itu dibagi menjadi dua, yaitu free response item dan fixed response item. Apa sih yang dimaksud? Nah, untuk free response item sendiri adalah penyusunan tes objektif yang jawabannya itu bebas secara umum sama dengan seluruh tes objektif. Nah, contohnya itu misal siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, itu jawabannya kan pasti akan sama semua, atau mungkin ada yang salah kayak gitu, tapi kan satu jawaban. Nah, kemudian jika fixed respon itu bentuk tes objektif dengan butir soal yang diberikan kepada peserta didik, namun peserta didik memiliki alternatif, diberikan alternatif jawaban. Nah, contoh soalnya itu yang benar salah, pilihan ganda, kemudian menjodohkan, kemudian latihan penyusunan. Nah, itu kan peserta didik sudah diberikan jawabannya di dalam soal. Nah, tinggal mereka mengaitkan, memilih mana yang benar, itu diberikan alternatif untuk jawabannya. Nah, kemudian tes lisan. Tes lisan adalah soal dan jawabannya berupa bahasa lisan. Jadi guru dan siswanya itu berhadapan, kemudian guru menyampaikan soalnya, apa yang ingin ditanyakan tentang materi yang terkait, kemudian siswa menjawab sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Itu juga untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa tentang materi tersebut. Bisa dibilang juga mengingat tentang memantau tentang ingatan siswa, kemudian hafalannya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian tes tindakan atau tes perbuatan adalah tes yang jawabannya itu dituntut untuk peserta didik itu memberikan sebuah tindakan atau tindakan secara konkret tentang materi yang diajarkan. Nah, di sini itu untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa tentang materi yang telah disampaikan, atau untuk mengukur sejauh mana sih siswa itu dapat memahaminya, kayak gitu.
bisakah dia mempraktekkannya? Nah, untuk itu menggunakan tes tindakan. Nah, contoh tes tindakan itu antara lain cara wudhu, atau cara sholat, atau cara mengurus jenazah dan sebagainya. Nah, itu sangat bermanfaat nantinya untuk peserta didik di kehidupan sehari-hari. Nah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, evaluasi non-tes. Yang pertama ada observasi secara umum. Observasi dapat diartikan sebagai penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan. Yang pertama, wawancara terpimpin yang dikenal dengan wawancara berstruktur. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin yang dikenal dengan wawancara bebas. Tujuan wawancara. Yang pertama, untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi orang tertentu. Yang ketiga ada skala sikap. Skala sikap adalah kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai sikap suatu objek, bagaimana individu bereaksi terhadap situasi, serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupannya. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk membuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Yang ketiga ada checklist, suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati disebut checklist. Yang ketiga ada ranting skill. Ranting skill tidak hanya untuk mengukur sikap, tetapi bisa juga untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur status ekonomi, pengetahuan, dan kemampuan. Yang keenam ada angkat, termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, sikap, dan paham dalam hubungan kasual. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada bentuk soal benar atau salah. Jadi di sini siswa disuruh untuk diberikan pernyataan lalu disuruh untuk membenarkan atau menyalahkan pernyataan tersebut. Contohnya seperti di sini ada pernyataan nun mati bertemu dengan ta hukumnya ifa. Jadi siswa di sini membenarkan atau menyalahkan pernyataan tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.